Perang dimulai bukan lagi soal sepak bola tapi harga diri bangsa. Ketika Malaysia menyalakan api, Vietnam datang membawa badai. Ketika Malaysia dalam upayanya yang panik untuk menyelamatkan muka mulai melemparkan tuduhan tak berdasar ke negara tetangga, Vietnam, negara yang merasa paling dikhianati dan dirugikan, kini memimpin serangan balik dengan kekuatan penuh. Jelas orang Vietnam marah besar setelah mengetahui Federasi Sepak Bola Malaysia melanggar aturan FIFA. Kekalahan 4-0 yang mereka alami terasa tidak adil dan mencoreng sportivitas. Ini jelas memalukan di dunia persepak bolaan Asia Tenggara. Jika pihak Malaysia merasa tidak bersalah, buktikanlah dengan dokumen yang sah, bukan dengan menyalahkan pihak lain. Mari kita simak kekesalan para pengamat sepak bola Vietnam setelah mengetahui hal ini. Chết chưa? Cái bọn Malaysia này, chúng mày chết chưa? Thế còn nếu bây giờ mà chúng ta đá xanh chín ra giữa bóng đá Việt Nam Malaysia thì có giờ chúng ta vướng đâu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thực sự tôi đang rất chờ đợi sau 10 ngày nữa quyết định cuối cùng nó sẽ là như nào. Thực sự đây là một quá nóng luôn. And they're claiming to be Malaysia, and then just boom, they were like instantly in the starting 11. I'm not saying I know 100% these guys have zero Malaysian blood. What I'm saying is the process looked really weird. Nah, ketika kebodohan yang mereka ini, ketol-elan yang mereka ini terbongkar seperti itu, makin panik dong. Bukan cuma Indonesia yang dihantam. Sekarang mereka hantam Vietnam, karena di komisi disiplinnya itu ada orang Vietnam katanya. Ada orang Singapura juga, sekarang udah Singapura. Dan akhirnya kalau sekarang ini kita lihat bagaimana dinamika di media sosial di negara-negara ASEAN ya. Semuanya itu sedang mengenyek Malaysia ini gitu ya. Jadi ada Thailand, ada Filipina gitu ya, ada Vietnam tentu saja itu habis-habisan ngenyek ke mereka, Singapura, dan kemarin itu sampai kiper dari Filipina itu Nele Etheridge itu menunjukkan paspor Filipinanya gitu, ngenyek Malaysia ini ya. Jadi mereka itu selalu berpikir kitalah yang nggak disukai di mana-mana di dunia gitu. Mereka lah orang yang dipuja-puja gitu. Karena apa? Karena memang seperti itu di dalam konstitusinya mereka itu adalah bangsa yang Melayu yang terbaik di dunia ya, pilihan persis seperti doktrin saudara sebapak mereka Israel itu. Ya itulah akibat ikut campurnya si katanya harimau di tengah domba ini si pangeran manja yang kalau waktu kecil itu jatuh ke lantai, dia lantai yang dipukuli, kalau kepentok meja-meja yang digebukin. Jadi dia nggak pernah salah gitu ya. Dan inilah kekacauan yang dia buat, dan mereka sekarang ini Malaysia ini menjadi bahan tertawaan. Sekarang nggak ada tim nasional di negara manapun yang lebih populer daripada Malaysia ini ya. Sebelumnya kita itu sangat disorot di Asia karena prestasi kita itu peningkatannya dianggap paling signifikan ya bersama dengan Uzbekistan. Sekarang yang disorot itu kemana-mana Malaysia gitu. Tetapi ya itu tadi, Malaysia ini bukan disorot karena prestasinya, tapi karena ketol-elannya. Di stasiun televisi, di media sosial, dan di setiap sudut ruang publik, api kemarahan itu berkobar, dan puncaknya terekam dalam sebuah siaran langsung yang kini menjadi legenda. Live TV menggila, pundit Vietnam meledak di siaran langsung. Sumpah serapah untuk Malaysia, kata-kata pedas ini guncang Asia Tenggara. Mendengar tuduhan tak tahu malu dari Malaysia, para pundit dan pengamat sepak bola Vietnam tidak tinggal diam. Gelombang kemarahan meluap di siaran televisi dan berbagai platform media sosial. Dengan lantang, mereka menyuarakan kekecewaan dan kemarahan mereka. Matilah Malaysia, terima akibatnya. Kelakuan kamu tidak mencerminkan seorang yang jujur, kamu pantas dihukum dan memalukan. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu dan pembawa aib sepak bola Asia Tenggara. Ujar salah seorang pundit dengan nada keras dan sinis, yang rekamannya viral dalam sekejap. Kata-kata pedas ini bukan hanya ungkapan emosi sesaat, tetapi juga cerminan kekecewaan mendalam atas praktik tidak sportif yang dilakukan FIM. Reaksi ekstrim dari Vietnam ini menunjukkan betapa seriusnya dampak skandal ini terhadap hubungan antar federasi sepak bola di kawasan. Siapa yang akan menang dalam perang kata-kata ini? Netizen Indonesia bergejolak, PM Malaysia ikut terseret dituding iri dengan sepak bola Indonesia. Komentar-komentar pedas ini bikin kuping panas. Tak hanya dari Vietnam, netizen Indonesia pun turut membanjiri kolom komentar di akun media sosial FAM dan bahkan melibatkan TMJ, Tunku Mahkota Johor, yang juga kerap dikaitkan dengan persepak bolaan Malaysia.
Kemarahan netizen Indonesia bukan tanpa alasan. Dalam kasus ini, Indonesia turut diseret oleh Malaysia dengan tuduhan iri dan tidak mau sepak bola Malaysia berkembang. Tudingan ini jelas memantik api di tengah publik Indonesia yang merasa tidak ada relevansinya dengan kasus pemalsuan dokumen FAM. Reaksi netizen sangat beragam, mencerminkan kekecewaan dan kecaman atas sikap FAM yang terkesan menyalahkan pihak lain. Salah satu komentar dari @bagio2020 dengan tegas menyatakan, Malaysia nggak perlu menyalahkan pihak-pihak lain. Kesalahan justru ada di intern FAM sendiri, terlalu berani menaturalisasi pemain asing tanpa data-data resmi, hanya demi menaikkan kualitas permainan. Pernyataan ini menunjukkan betapa publik melihat FAM sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Erick Thohir terseret foto-fotonya dipamerkan sebagai sasaran kebencian, TMJ terbukti salah sasar. Ini bukti nyata kekeliruannya. Kecaman lebih lanjut datang dari @sigit_sutiono 7 yang secara spesifik menyoroti tindakan TMJ. Betapa rendahnya TMJ ini menuduh pihak luar secara spesifik dengan memajang foto Erick Thohir, jauh dari akhlak dan karakter yang harus dijunjung tinggi oleh leader. Bukannya membuktikan diri dengan dokumen bahwa 7 pemain yang dipalsukan itu tidak benar. Sekarang bukan perbaikan tapi kerusakan yang tidak bisa dibalikkan. Komentar ini menyoroti bagaimana upaya FAM dan tokoh-tokohnya alih-alih menyelesaikan masalah dengan bukti, malah memperkeruh suasana dengan menuduh tokoh sepak bola Indonesia, Erick Thohir, tanpa dasar. Pemajangan foto Erick Thohir sebagai tersangka dalam konspirasi ini adalah puncak dari kepanikan dan strategi serangan balik yang buruk yang justru semakin mempermalukan FAM di mata publik internasional. Apakah ini tanda bahwa FM telah kehilangan arah dan akal sehat dalam menghadapi krisis ini? Malaysia kini jadi musuh bersama di Asia Tenggara. Uling FAM bikin semua negara berbalik muka. Apakah ada harapan untuk perdamaian sepak bola? Tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan Malaysia ini alih-alih menyelesaikan masalah justru semakin memperkeruh keadaan. Dari mengkambing hitamkan, melontarkan alasan tidak logis, hingga menuduh tanpa bukti, semua ini hanya menambah daftar panjang kesalahan FM. Kini, Malaysia bisa dikatakan sedang memikul beban sebagai musuh bersama di Asia Tenggara karena ulahnya sendiri. Reputasi sepak bola Malaysia yang sempat mencuri perhatian dengan performa apik, kini terancam honcar lebur oleh skandal ini. Solidaritas antar federasi sepak bola di kawasan terancam retak, dan semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi kini ternodai. Apakah ada jalan keluar dari krisis ini? Akankah FM berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab penuh, ataukah mereka akan terus bersembunyi di balik tuduhan tak berdasar? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, skandal ini akan menjadi pelajaran pahit bagi seluruh dunia sepak bola. Akar masalah terungkap, inilah dosa asli FAM yang membuat Asia Tenggara murka, dokumen palsu, alasan konyol, dan tuduhan liar. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pangkal dari semua kekacauan ini? Semuanya berawal ketika dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh sebuah skandal yang menghebohkan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi telah ditetapkan bersalah karena terbukti melakukan pemalsuan dokumen untuk 7 pemain naturalisasinya. Keputusan ini bukan hanya pukulan telak bagi FAM, tetapi juga menjadi pemicu gelombang kemarahan yang kini kita saksikan. Pasca penetapan bersalah, yang lebih mengejutkan lagi adalah serangkaian alasan tak masuk akal yang dilontarkan oleh FM. Publik disuguhi berbagai narasi yang terkesan mengada-ada, mulai dari klaim akta kelahiran 7 pemain hilang secara misterius, hingga tudingan tanpa dasar yang menyalahkan negara lain, termasuk Indonesia dan Vietnam atas terkuaknya skandal ini. Opini publik sontak bereaksi keras, melihat ini sebagai upaya mengkambing hitamkan pihak lain demi menghindari tanggung jawab. Mengapa Vietnam sangat marah fakta di balik kekalahan 4-0 yang ternyata dibangun di atas kebohongan? Pernyataan FAM yang berusaha menyeret nama negara lain, terutama Vietnam, langsung mengundang badai reaksi. Vietnam, yang notabene adalah salah satu pihak paling dirugikan dalam kasus ini, merasa geram. Ingat, beberapa bulan yang lalu dengan bantuan 7 pemain naturalisasi bermasalah ini, Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-0 di kandang sendiri dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan yang seharusnya menjadi kebanggaan kini tercoreng oleh noda kebohongan.
Setelah kasus pemalsuan dokumen ini mencuat, FM justru berbalik menuduh Vietnam sebagai pihak yang melaporkan skandal ini kepada FIFA. Tuduhan tak berdasar inilah yang menjadi bensin bagi api kemarahan para pundit dan pengamat sepak bola Vietnam yang merasa harga diri mereka diinjak-injak dan kemenangan mereka dirampok secara tidak adil. Skandal ini pada akhirnya bukan lagi hanya tentang dokumen palsu, tapi tentang sportivitas yang telah mati.